Klasifikasi iklim dapat kita bagi ke dalam 3 pembagian. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya, yang kedua berdasarkan letaknya, yang ketiga berdasarkan kedalaman lautnya. Oke, kita bahas yang pertama berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, yang pertama laut transgresi terjadi karena daratan tergenang air laut merupakan laut dangkal, contohnya Laut Jawa, Selat Sunda, Laut Arafura. Dan yang kedua, laut igresi. Ciri-cirinya terjadi karena dasar laut mengalami penurunan, merupakan laut dalam, contoh daerah persebarannya Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Yang ketiga, laut regresi. Ciri-cirinya terjadi karena penyempitan sedimentasi, contoh Laut Jawa. Oke, sekarang kita lanjut. Berdasarkan letaknya, laut dibagi menjadi 3 bagian, laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Yang ketiga, pembagian laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama ada zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abisal, dan zona hadal. Klasifikasi laut dapat kita lihat juga dari warna air laut dan kadar garam air laut. Yang pertama kita lihat warna air laut. Ada warna biru karena cahaya matahari, warna hijau karena binatang koral, warna kuning karena lumpur kuning, warna merah karena ganggang api, warna hitam karena lumpur hitam, dan warna putih karena es atau gletser. Kadar air laut atau salinitas dapat dipengaruhi oleh besar kecil penguapan, curah hujan, sungai yang bermuara, dan es yang masuk ke laut. Makin banyak es yang masuk ke laut, makin rendah kadar garamnya. Yang ketiga, organisme laut ada disebut plankton, merupakan organisme laut yang melayang-layang, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua ada nekton, yaitu kelompok ikan-ikan, dan yang ketiga bentos, yaitu hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar laut. Oke, kita lanjut. Morfologi laut dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu relief pantai. Pembagiannya yang pertama ada disebut teluk, laut yang mencorok ke daratan, tanjung, daratan yang mencorok ke laut, delta, tanah endapan di muara sungai, gosong, pulau yang tergenang ketika laut pasang dan muncul ke permukaan ketika laut surut atau sering disebut gosong pasir. Relief laut dapat kalian lihat dari penjelasan gambar yang ibu tampilkan. Dari gambar dapat kalian lihat ada daratan, dangkalan, lubuk laut, ambang laut, palung laut, dan gunung laut. Itu adalah contoh gambar relief laut. Dan sekarang kita akan lanjut. Gerakan air laut dapat kita lihat dari arus laut. Arus laut adalah merupakan gerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain dengan disertai perpindahan massa airnya. Berdasarkan suhunya, arus laut dapat dibedakan sebagai berikut. Arus panas, yaitu arus dengan suhu air yang lebih panas daripada suhu air laut yang didatanginya. Arus dingin,
yaitu arus dengan suhu air laut dingin daripada suhu air laut yang didatanginya. Gelombang laut. Gelombang laut adalah suatu proses gerakan naik turunnya molekul air laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama, kecepatan angin, lama angin bertiup, luas daerah tempat angin bertiup, dan kedalaman laut. Proses terjadinya gelombang karena angin bertiup di permukaan laut, adanya letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang perairan laut. Berarti untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan setelah kita belajar, kita bisa memahami pembagian laut, warna laut, morfologi laut, gerakan air laut, klasifikasi gelombang, dan memahami pasang surut air laut. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan